Habib Rizik bicara, ini kita harus betul-betul hati-hati, ini kalau salah sedikit bisa imbasnya beliau bisa di ini lagi gitu kan. Nah, itu dikaitkan dengan yang kemarin juga ramai Bang, tentang apa darurat kebohongan yang Abang juga sudah klarifikasi di beberapa media mainstream. Nah, pertanyaan saya sih lebih kepada kira-kira apa yang Bang Ajis akan jaga gitu agar Habib Rizik betul-betul aman lah dari kekhawatiran-kekhawatiran yang barusan. Saya mau jelaskan dulu nih sama pemirsa channel sekalian bahwa Habib Rizik ini posisinya ini pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat ini apa? Pembebasan ini adalah satu fasilitas di antara banyak fasilitas yang diatur di peraturan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, peraturan tersebut mengatur beberapa hal. Ada cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, ada remisi, asimilasi dan sebagainya, gitu kan. Nah, Habib Rizik sebagai warga binaan. Nah, kalau di dalam tahanan namanya warga binaan. Nah, sebagai warga binaan itu memiliki hak dan haknya itu kita maksimalkan. Ada beberapa yang bisa kita ambil dan ada yang nggak bisa kita ambil. Nah, singkatnya yang kita ambil waktu itu remisi. Ada 2 remisi yang kita ambil. Remisi kemerdekaan, alhamdulillah kita dapat 1, dan remisi hari raya kita dapat 2. Nah, Habib Rizik ini perlu diketahui ada 2 kasus yang buat beliau ditahan. Divonis ya, maksudnya ada 2 vonis yang membuat beliau ditahan. Yang pertama adalah kasus kerumunan Petamburan. Beliau sampai Agustus 2021 waktu itu. Nah, setelah itu 8 bulan selesai, beliau dari Agustus itu selesai lanjut yang Rumah Sakit Umi. Rumah Sakit Umi itu divonis beliau endingnya kan di Mahkamah Agung 2 tahun. Nah, dari 2 tahun itu sebenarnya habisnya itu sesuai dengan hitung-hitungan tadi yang saya sampaikan, remisi kita ambil tadi. Nah, itu remisi itu kalau yang kemerdekaan kalau saya tidak salah 30 hari, kalau yang Idul Fitri kalau saya tidak salah 15 hari. Saya agak lupa, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian jatuhnya Habib itu bebas murni 10 Juni 2023. 2023. Nah, kemudian setelah itu kita ambillah fasilitas pembebasan bersyarat. Syaratnya itu 2/3 sudah dijalani, kita bisa ambil proses itu. Jadi proses ini seperti kemarin Habib sampaikan, kita memang lama prosesnya itu sudah kita pertimbangkan, sudah kita proses karena syaratnya banyak. Nah, sudah kita urus, alhamdulillah disetujui oleh instansi yang berwenang. Nah, karena ini hak dan sudah memang kita proses sesuai dengan ketentuan. Di proses tadi itu ada sebagaimana diatur pasal 15 KUHP, kalau pembebasan bersyarat itu ada namanya masa percobaan. Itu jadi nanti Habib selama pembebasan bersyarat habis ekspirasinya itu habis 10 Juni tadi 2023. Ada percobaan lagi setahun ke depan sampai 10 Juni 2024. Artinya sampai 10 Juni 2024 Habib tidak boleh melanggar ketentuan yang bisa membatalkan pembebasan bersyarat. Itu ada di ketentuan Permentan Menteri Hukum dan HAM tadi yang saya sebutkan. Nah, itu apa kalau melanggar konsekuensinya? Kalau melanggar, maka dari 20 Juni kemarin, 20 Juni 2022 sampai 10 Juni 2023 itu berapa lama hari itunya? Nah, sebegitu hari itulah Habib harus menjalani di tahanan lagi. Gitu. Jadi kan menurut saya harus sebisa mungkin dihindari lah seperti itu. Nah, makanya ada 2 syarat, umum dan syarat khusus. Syarat umumnya yang bersangkutan tidak boleh dipidana. Dipidana, ditahan, ditangkap gitu nggak boleh. Yang melakukan hal pokoknya yang langsung ditangkap, ditahan nggak boleh. Itu syarat umum. Syarat khususnya adalah yang pertama, saya acak ya, ada 4 syarat khususnya. Tidak, kalau saya tidak salah harus kalau tidak melapor pindah domisili. Domisili Jakarta pindah ke Bandung, itu nggak melapor, itu kena syarat. Kemudian bepergian keluar kota kurang lebih, tapi tidak izin tuh. Kalau saya salah itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah mereka ini ada laporan.
Kita ada laporan rutin. Nah, kita tidak lapor. Nah, itu ada laporan rutin, ada tiap 2 pekan, nanti ada tiap sebulan sekali, kemudian ada tiap 3 bulan sekali, nanti ada gitu. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Ini perbuatan aktif ya. Aktif. Meresahkan itu ukurannya adalah ada sesuatu yang menimbulkan hal yang juga aktif. Jadi tidak bisa resah dalam hati, kemudian resah di media sosial, kemudian resah yang nyata gitu. Resahnya itu artinya ada gejolak. Gejolak di mana gejolak ini menimbulkan kericuhan, kerusuhan. Nah, seperti itu. Kalau aktif itu berarti tidak bisa, kalau anggaplah ya, ini pemikiran rakyat awam. Habib Rizik ada di Petamburan sekarang. Kemudian ini ada massa yang menggunakan atribut muslim datang ke Petamburan, kemudian di situ membuat keramaian, kerusuhan. Kan Habibnya enggak. Habibnya enggak, berarti enggak ya. Ini kan rawan juga kan, kita tahu ya. Settingan. Makanya sebisa mungkin kita dari tim kuasa hukum semaksimal mungkin mengantisipasi hal tersebut dan juga terus mengadvokasi beliau dan tim serta kolega serta keluarga supaya hal tersebut dihindari semaksimal mungkin. Seperti itu sih. Kalau kita dengar kemarin kan beliau menyatakan saya masih bisa bertamu, masih bisa normal. Bertamu itu kan nggak sesuatu yang masuk melanggar hukum juga. Cuma memang status beliau ini tidak bisa disamakan seperti warga biasa. Kita bikin konten begini gitu loh. Nggak bisa? Nggak bisa. Wah, tadinya saya berharap setelah sama Bang Aziz sama Iyo. Karena nanti dari sini akan ada hal-hal celah yang mungkin kita tidak inginkan nantinya seperti itu. Kalau pindah domisili itu berpergian ke luar kota itu, Petamburan ke Megamendung itu masuk luar kota. Jadi kemarin juga ada proses itu, kan sempat ke Megamendung? Belum. Oh belum ya? Belum. Oh belum. Kita belum proses izin seperti itu. Iya. Jadi dan rencananya untuk waktu yang masa pembebasan bersyarat ini ya Habib Rizik di Petamburan aja gitu. Ya? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.